Halo, baru ngapain? Baca buku. Mas Rewel. Baca bukunya banyak. Oke, Mas Rewel, yuk kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Tapi jangan lupa, selalu berikan semangat kepada penonton ya. Salam semangat, salam semangat, salam semangat. Bersama saya, Mang Bawel, dan rekan saya, Mas Rewel. Asik kan? Oke ya, Mang Rewel. Salah ya, bukan Mang Rewel, Mas Rewel. Nah, Mas Rewel, kali ini kita bahas tentang team teaching ya. Kita akan bahas tentang team teaching. Harus bahasa Inggris kan harus team teaching ya. Tim teaching, tim cicing. Aduh, bukan tim cicing Mas Rewel, tapi tim teaching. Namanya kan keren. Kayak orang bule gitu. Jadi namanya pakai tim teaching. Padahal itu kerja keroyokan aja ya. Tahu nggak Mas Rewel tim teaching itu? Coba ceritakan. Ya tahu banget lah. Kecil soal tim teaching. Itu kan yang ngajarnya keroyokan kan. Yang keroyokan. Keroyokan gimana? Keroyokan. Wah, pintar sekali nih Mas Rewel. Luar biasa. Luar biasa. Ya nanti kita Emang ngajar berdua, ngajar berdua? mau nggak, Mang Bawel? yang mana? Ngajar berdua. Yang mana tuh, tunjukin yang mana? Ngajar berdua. Nggak denger saya. Ya mau lah. Mau. Emangnya ngajar harus punya keahlian, Mang? Kan cukup dengan PowerPoint aja. Kita tinggal baca, ya kan? Selesai deh. Begini Mas Rewel ya. Saya jelaskan dikit ya. Soal tim teaching itu merupakan model atau strategi bagaimana kita menyampaikan materi dalam kegiatan KBN di depan kelas. Ya kan? Jadi tim teaching itu kita berkolaborasi, saling mengisi agar penyampaiannya tercapai. Begitu Mas Rewel. Oh, begitu yang Mang. Pikir saya yang satu duduk sambil main HP. Kan asik. Sudahlah. Biasa kalau diajak ngobrol, ngaco kamu ngaco. Oke lah, kita bareng-bareng dan kita oke bersama. Oke. Udah. Dunia pendidikan itu memang selalu menarik. Karena di mana-mana soal pendidikan itu selalu dibicarakan, didengungkan oleh siapa saja. Bukan hanya orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang pendidikan. Tetapi masyarakat, orang tua, murid, itu juga bicara masalah pendidikan. Nah, sekarang saya ingin bicara soal masalah pengajaran. Yaitu orang yang menyampaikan materi ke depan publik. Orang yang menyampaikan materi di depan publik itu bukan didominasi oleh guru, dosen, widyaswara, tetapi juga yang namanya pengkhotbah, penceramah di lingkungan keagamaan itu juga menyampaikan materi. Itu pun sebetulnya juga dia sedang melakukan pengajaran di bidangnya tentunya. Yang guru mungkin di bidang kimia, di bidang bahasa, kalau agama tentu di bidang keagamaan. Nah, ada bedanya dalam penyampaian ini. Kalau saya melihat bidang pengajaran yang disampaikan oleh guru, widyaswara, dosen pada saat ini sudah banyak menggunakan materi-materi digital. Paling tidak mereka membuat sebuah
materi pengajaran dalam bentuk slide atau video ataupun teknik-teknik yang lainnya gitu. Tetapi yang di pengajaran melalui media bidang keagamaan ini masih banyak yang belum menggunakan media-media digital. Dia masih mengungkapkan secara lisan begitu saja. Nah, tentu saja penyampaian materi yang diungkapkan secara lisan kepada publik atau kepada pendengar atau kepada siswa itu akan berbeda dengan yang disampaikan dengan menggunakan alat media itu. Apakah itu media slide, apakah itu video, apakah itu melalui teknik bermain yang lain, itu menimbulkan hal yang berbeda. Karena manusia itu memiliki 9 kecerdasan, itu yang dikemukakan oleh ahli psikologi. Nah, jadi manusia tidak hanya berdasarkan telinganya saja yang untuk belajar, tetapi ada penglihatan, ada pencecapan, ya, ada bahasa, ada macam-macam lah intinya ke-9 itu. Nah, sekarang mengajar di mana-mana umumnya dilakukan oleh satu orang. Ya, apakah seorang pendeta berkhotbah, apakah seorang ustadz yang sedang menyampaikan materi ceramah atau khotbah juga di masjid atau di tempat lain, itu tentu mempengaruhi apa yang didengarkan oleh audien. Dan yang perlu dicatat sebenarnya seseorang yang menyampaikan materi belajar untuk di depan publik, dirinya orang yang menyampaikan itu sedang dilihat oleh audiennya. Dia dilihat mulai dari atas sampai ke bawah, dari ujung rambut atas hingga ke kaki, hingga pakaiannya pun akan diperhatikan. Nah, itu semua mencerminkan bahwa diri seorang pembicara, diri seorang dosen, diri seorang guru, diri seorang widyaswara, ataupun diri seorang penceramah, ya, itu menjadi cermin bagi orang lain. Perilakunya juga dilihat, diperhatikan, apakah ia memberikan dengan penuh semangat, apakah ia menyampaikan materi dengan mudah dilakukan sehingga audiennya dapat menerima dengan baik. Nah, itu semua boleh terjadi karena si pembawa materi bisa saja memberikan selingan-selingan dengan humor. Jadi seorang pembicara adalah cermin bagi orang lain. Dan bagi dirinya sendiri sebetulnya merupakan buku yang terbuka, kitab yang terbuka. Karena melalui dirinya lah seseorang dipelajari, dijadikan tuntunan dalam kehidupan melalui pembelajaran. Nah, sekarang di dunia pembelajaran yang formal, itu pembelajarannya biasanya hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kalau guru, ya guru di bidang itu. Dosen juga di bidang itu. Tetapi ada kalanya di kelas itu ada 2 orang yang datang di kelas untuk menyampaikan materi. Nah, dalam penyampaian materi ini bisa baik, juga bisa tidak baik. Baiknya kalau semuanya bisa bersama-sama menyiapkan materi, maka hasilnya akan baik. Karena orang yang menyiapkan bersama-sama itu tahu akan roh yang akan disampaikan kepada audiennya di kelas itu. Tapi berbeda lagi kalau yang menyampaikan materi itu yang berdua tadi, yang satu yang menyiapkan, yang satu lagi hanya menerima slide-nya saja atau medianya saja, lalu dia menyampaikan materi. Tentu hal ini bisa menimbulkan ketidaksamaan di dalam penyampaian materi oleh kedua orang pengajar ini. Karena apa? Karena ada latar belakang yang berbeda. Mungkin yang satu dari Universitas X, satunya dari Universitas Y.
Nah, dari dua universitas ini kadang-kadang juga materinya berbeda. Apalagi kedua orang ini juga memiliki karakter yang berbeda. Yang satu rajin, yang satu nggak rajin. Makanya ketika yang nggak rajin ini hanya sekedar menerima slide-nya lalu menyampaikan, ya akhirnya mengajarnya mungkin hanya berdasarkan materi yang ada di slide. Begitu slide dibuka, dia langsung menunjuk tulisan yang ada di sana tanpa memberikan komunikasi tambahan atau ramuan-ramuan yang menjadikan pembelajaran itu lebih menggigit sehingga lebih enak untuk diterima oleh peserta atau oleh audiennya. Nah, ini yang menjadikan persoalan. Tapi berbeda lagi, kedua orang hadir, tapi yang satu itu apa istilahnya ya, asistennya, lalu yang satu lagi menjadi mentornya. Nah, ini tidak begitu masalah. Biasanya sang mentor atau guru yang pertama tadi, dosen yang pertama tadi membimbing, dia memberikan materi dengan baik, lalu yang satu yang dimentori itu memberikan ulasan-ulasan sedikit dan mungkin sedikit konklusi. Nah, itu nggak jadi masalah, tetapi yang jadi persoalan yaitu dua orang bersama-sama, yang satu hanya mengandalkan slide dari temannya, ini yang bisa bermasalah. Nanti bisa-bisa ketika disampaikan tidak sama apa yang disampaikan. Bumbu-bumbunya pun juga bisa tidak sama. Ya, sehingga menjadikan rancu bagi penerima materi. Nah, itulah sebabnya di mana-mana pembelajaran itu biasanya hanya disampaikan oleh satu orang saja, bukan dua orang. Dua orang juga boleh, intinya tergantung kebijakan dari pelaksana yang memiliki kewenangan, yaitu pimpinan menyetujui untuk dua orang tampil secara bersama-sama di kelas itu. Tapi jangan sampai ya dua orang maju terjadi ketimpangan atau yang satu hanya diem, duduk, mencatat, peserta ini aktif, peserta itu tidak aktif, lalu nanti memberikan penilaian. Itu biasanya yang dilakukan di pelatihan-pelatihan, karena saya mengalami seperti itu. Ya, udahlah, Bapak aja yang bicara, saya bantu ngabsennya sambil melihat penilaian. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya ya kurang baik ya. Honornya sama loh masalahnya itu. Oke ya, sampai di situ aja ya. Lain kali boleh bincang-bincang yang lain. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.